welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi nih dengan aku, Miwanda. Terima kasih ya buat kalian yang udah sempatin untuk klik video ini. Oh ya, apa kabar nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dan buat teman-teman yang baru di channel aku, jangan lupa subscribe dulu dan tekan tombol lonceng notifikasi juga nih, biar kalian gak ketinggalan video baru lainnya dari aku. Oke guys, di video hari ini aku bakal bahas sebuah alur cerita film action komedi yang kocak nih. Film ini juga seru dan pastinya menghibur nih, dan wajib banget kalian tonton. Nah, film kali ini berjudul Shaolin Boy tahun 2021. Di mana film ini menceritakan seorang bocil Shaolin yang mengikuti program pertukaran pelajar nih. Sampai akhirnya nih dia harus menghentikan sebuah kasus kriminal dengan bela diri kusyunya. Seperti apa nih kemampuannya dan kekocakan seperti apa sih yang ada di film ini? Yuk langsung aja kita gaskan, let's go! Cerita diawali di sebuah Shaolin Kusu di sebuah gunung nih guys. Nah, di sana itu tinggal seorang bocah jagoan yang bernama Shi Xiaoyu. Sejak umur 3 tahun, waktu orang tuanya menitipkan dia di sana untuk berguru pastinya nih ya, dia sama sekali belum pernah turun dari gunung ini. Meskipun masih bocil, latihan keras Xiaoyu selama 5 tahun membuat dia mampu mengalahkan 3 orang kakak seperguruannya di pertarungan duel. Wow, mantap nih ya. Kepala kulit Shaolin, ya kita sebut aja nih ya Mas Paiman. Nah, dia memuji Xiaoyu karena nilai pertarungan duel dia yang luar biasa. Nah, di hari itu juga Xiaoyu pertama kali nih turun gunung untuk mengikuti program pertukaran pelajar di sekolah negeri. Dia akan tinggal sementara di rumah keluarga Dr. Zhang, yaitu seorang ilmuwan yang terkenal. Mas Paiman pun menasihati Xiaoyu nih sebelum berangkat. Tapi karena celamanya yang kelamaan, Xiaoyu langsung pergi dan hampir aja ketinggalan bus. Dan inilah aksi bocil Shaolin dimulai. Skin pun beralih nih ke sekolah tempat Xiaoyu yang akan dia datangi. Di sini kita perkenalkan dulu ada Xiaolan kelas 2 SMP si manajer Taekwondo, Liu Qiunan kelas 2 SMP si jagoan Taekwondo, Liu Shanshan kelas 4 SD adik dari Liu Qiunan, dan Xiaobei kelas 4 SD adik dari Xiaolan. Sebagai manajer tim, Xiaolan menganalisis video hasil dari pertandingan Lin Qiunan untuk bahan evaluasi. Dan ternyata dia juga menendam rasa cintrong gitu tuh ke Lin Qiunan. Sedangkan Xiaobei si gendut ini sibuk sendiri tuh dengan cemilannya nih. Tiba-tiba Dr. Zhang Xiang menelpon mereka dan ternyata mereka ini adalah anak-anaknya guys. Dr. Zhang bilang nih kalau si bocil Shaolin yaitu Xiaoyu sebentar lagi akan datang. Dan Dr. Zhang juga memberikan hadiah untuk Xiaolan dengan menggunakan kiriman paket JNE. Karena terlalu sibuk, Xiaolan pun protes nih kayaknya karena jarang pulang, kayak lagu ini loh guys. Abang Toyib, kenapa abang tak pulang? Karena itu juga mereka jadi sering makan jajanan yang aneh-aneh nih semenjak ibunya meninggal. Gak lama Xiaoyu pun akhirnya sampai nih guys dan disambut nih oleh Xiaolan. Tapi di saat itu juga Dr. Zhang dikeroyok nih sama mafia Hong Kong. Ya kita sebut aja mereka adalah geng Bagong dengan ketuanya bernama Shen. Mereka memaksa Dr. Zhang untuk menyerahkan alat buatannya yaitu Turing nomor 9. Tapi para mafia ini nggak mendapati alatnya dan dari CCTV mereka lihat kalau alat tersebut dikirim ke alamat rumahnya sendiri. Lalu lanjut nih, mereka menculik Dr. Zhang dan membawanya ke markas geng Bagong. Lalu Shen pun mengutuskan 2 preman Bagongnya yaitu si Sugeng dan Paijo untuk menyolong alat Turing nomor 9. Malam harinya mereka berdua pun sampai di rumah Dr. Zhang. Tapi lucunya nih memang geng Bagong dan mereka. Masa gak berani toh bawa rumah malam-malam? Bagong. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengambil Turing nomor 9-nya besok pagi. Di sisi lain, Xiaoyu satu kamar nih dengan Xiaobei yang lagi asiknya nih main game tonjok-tonjokan. Sedangkan Xiaoyu fokus nih untuk menyelesaikan tugas berdoa dari Kang Paiman alias gurunya. Dia ngintip-ngintip cuit nih karena penasaran dengan game Xiaobei. Langsung dong tuh Xiaobei ngajak dia gabung main bareng. Mereka pun mabar nih sampai larut malam. Dan akhirnya kena smackdown deh tuh sama si Xiaolan. Setelah itu Xiaolan pun membuka paket dari ayahnya yang ternyata berisi alat Turing nomor 9 yang berbentuk panda nih guys. Alat ini memiliki sensor pendeteksi suara yang bisa merubah suara percis seperti ibunya. Wah, seneng banget nih Xiaolan bisa berbicara dengan mendiang ibunya.
Ya, walaupun hanya berbentuk robot panda sih. Esok paginya, Sugeng dan Paijok melihat robot panda yang digantungi di tas Xiaolan nih. So, mereka nggak jadi bobo rumah dan berpindah jalur menguntit Xiaolan ke sekolah. Pas di jalan, mereka bertemu nih dengan Ling Qiunan dan adiknya Shanshan. Mereka pun ngobrol-ngobrol manja. Pas mereka lagi asik-asiknya ngobrol nih ya, si Sugeng turun dari mobil dan dengan berguling-guling nih kayak bantal guling, lalu merebut robot panda di tas Xiaolan. Ya mampus deh lu Sugeng, si bocil Xiaoyu nggak tinggal diam dong, dia keluar itu jurus kusunya, begitu juga dengan Qiunan yang membantu dia dengan skill taekwondonya. Sugeng pun auto nyerah tuh guys dan mengembalikan si robot panda ini. Tapi karena Qiunan sok paten nih, Sugeng bangkit lagi tuh mengambil robot panda dan kabur. Lalu yang terjadi... ngakak banget deh nih si Sugeng. Sampai nih di sekolah, Xiaoyu sekelas nih dengan Shanshan dan dia diperkenalkan oleh guru cantik, sebut aja nih namanya Tu Kiem. Ya meskipun penampilan Xiaoyu berbeda nih ya dengan anak-anak lainnya, tapi di sana murid-muridnya tuh sangat sopan dan beretika. Mereka nggak ngebully Xiaoyu, malahan mereka penasaran nih dengan skill kusunya Xiaoyu. Pas pelajaran olahraga, sebut aja gurunya ini bernama Milos, terlihat skill Xiaoyu berbeda dengan murid-murid lainnya. Mulai dari keliling lapangan dengan kecepatan kucing garong maksimal, push up dengan satu tangan 300 kali, sampai lompat harimau tapi sambil salto cu. Saat pulang sekolah, karena Xiaobe dapat nilai paling jelek ini ya di pelajaran olahraga, Xiaoyu pun berjanji akan membantu dia berlatih setiap pagi. Lalu mereka pun pergi nih ke ruangan olahraga untuk bertemu Shanshan dan Xiaolan. Terlihat di sana Xiaobe yang ciwiwi dengan Shanshan caper-caper gitu dengan menawarkan cemilannya. Tapi pandangan Shanshan malah hanya tertuju tuh sama Xiaoyu. Sampai akhirnya pertandingan taekwondo pun diperlihatkan. Malam harinya Sugeng dan Paijok akhirnya pun berniat membobol rumah Dr. Zhang. Tapi karena leher Sugeng yang cedera parah, Paijok memutuskan nih untuk masuk sendirian. Dia memprediksi nih ya dengan sombongnya kalau aksi nyolongnya itu hanya butuh 5 menit aja. Tapi nyatanya begini nih guys hasilnya. Sementara itu di dalam rumah, Xiaoyu yang melihat aksi Qiunan pas lagi taekwondo tadi malah mencoba nih untuk melakukan hal yang sama. Ya gampang mah gitu kalau bocil Xiaolin yang lakuin. Nggak lama juga nih ya, Sugeng dan Paijok masuk nih ke depan pintu rumah. Malah keinjak pula tuh mainan ayamnya, kan jadi kikuk-kikuk. Xiaoyu yang melihat pun langsung ngisengin mereka nih diam-diam. Mulai ngagetin pakai boneka laba-laba, ngelempar bola kasti, dan akhirnya menyerang mereka berdua. Sesampainya di markas geng Bagong, Sugeng dan Paijok kena amuk tuh sama si Sen karena ternyata yang mereka ambil bukan alat turi nomor 9, melainkan hanya mesin aromaterapi yang berbentuk panda. Sen pun memberikan mereka waktu nih 2 hari lagi untuk mendapatkan barang itu karena pembeli dari pasar gelap akan segera membelinya. Tapi jika tidak berhasil, maka mereka berdua akan disiksa sama seperti Dr. Zhang. Duh, ini si Sugeng dan Paijok nyamar lagi jadi murid cewek. Dan sok-sokan tuh lihat taekwondo agar bisa mendapatkan touring nomor 9. Pakai belai-belai rambut lagi nih, sok cantik banget dah. Ala-ala Chong Be beneran deh nih. Xiaoyu yang melihatnya pun merasa kalau wajah mereka ini sangat familiar. Lalu Shanshan mengajak Xiaoyu untuk berduel dengan kakaknya. Dia mau tahu nih siapa sih yang lebih hebat dari skillnya di antara mereka berdua. Semua murid yang menonton pun langsung meninggalkan tempat duduknya agar bisa melihat pertarungan lebih dekat. Saking kerennya nih duel mereka, nggak ada satupun tuh yang ngelihat si Sugeng dan Paijok mencuri alat touring dari tas Xiaolan. Sampai akhirnya Xiaobe pun melihat nih mereka berdua. Dan yang terjadi...
Paijo berhasil tuh membawa kabur touring nomor 9. Dan sekolah pun menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Tukiem selaku guru mereka pun menceramai mereka semua nih karena menyelesaikan masalah sendirian. Shoyu juga tuh diperingatkan sama Tukiem kalau skill kusunya jangan disalahgunakan untuk berkelahi. Karena hal ini Shoyu pun merasa bersalah. Dia pun diam-diam pergi menyendiri. Mereka berempat yang baru sadar kalau Shoyu nggak ada langsung nih mencari ke sekeliling sampai akhirnya Shoyu pun ditemukan di bawah tumpukan meja. Xiaolan pun bilang kalau ini bukan salah Shoyu seorang melainkan tanggung jawab mereka semua. Akhirnya Shoyu pun kembali bangkit dan semangat kembali. Mereka pun membersihkan ruangan olahraga yang berantakan, berdiskusi tentang pencurian tersebut, berlatih bela diri bersama, dan memberi keterangan lebih jelas untuk kepolisian. Sementara itu di markas geng Bagong, Seng berusaha mengaktifkan touring nomor 9 yang memiliki password yang begitu rumit. Sampai berhari-hari nih guys, dan ngantuk-ngantuk nih guys mereka. Bahkan mereka terus menyiksa Dr. Zhang nih, dan akhirnya password pun berhasil dibobol. Tapi mereka harus mengaktifkan perintah suara nih. Meskipun disiksa terus-menerus, tapi Dr. Zhang bener-bener nggak tahu password tersebut. Lalu tiba-tiba Shen melihat voice note Xiaolan ke HP ayahnya yang mengingatkan untuk datang ke pesta ulang tahunnya malam itu. Hahaha, mantap nih. Shen pun berniat datang ke pesta ulang tahun untuk menculik Xiaolan. Di rumahnya, pesta ulang tahun Xiaolan sudah dimulai. Teman-temannya juga udah berdatangan tuh. Nggak lama Xiaolan pun mendapat WA nih dari ayahnya yang mengatakan kalau dia sudah berada di depan pintu. Padahal sebenarnya itu kan si Shen, ketua geng Bagong ya kan. Xiaolan pun sangat senang mendengar ayahnya sudah pulang. Tapi saat dia keluar dari rumah, geng Bagong pun langsung menculiknya. Wis, untungnya Xiaoyu, Xiaobei, Qiunan, dan juga Xianchan baru nyampe tuh habis dari beli kado ulang tahun. Dan mereka semua pun berusaha untuk menolong Xiaolan. Sayangnya mereka kalah nih guys dengan om-om botak geng Bagong. Lalu Xiaoyu dan yang lainnya pun berusaha mengejar dengan sepeda sedangkan Xianchan melapor ke polisi. Secara diam-diam mereka pun berhasil mengikuti geng Bagong yang ternyata menuju laboratorium Dr. Zhang. Sesampainya di sana, mereka pun langsung berpencar untuk mencari Xiaolan. Di sisi lain ya, pembeli touring nomor 9 yang kita sebut aja nih, Ricardo sudah membawa uang 200 juta dolar. Lalu nggak lama Xiaolan pun diikat di depan ayahnya. Dia pun diancam akan dikuliti hidup-hidup kalau passwordnya tidak diberikan. Tapi tiba-tiba suara teriakan Xiaolan lah yang membuka password tersebut guys. Jadi password suaranya ya suara Xiaolan itu. Di saat itu juga, Xiaoyu dan Qiunan berhasil menaklukkan Sugeng dan Paijo dengan jurusnya. Untuk mengamankan area, Om Botak pun diperintahkan Shen untuk berjaga-jaga di luar. Lalu dia pun bertemu dengan Xiaoyu dan juga Qiunan. Qiunan di sini melawan Om Botak sendirian, sedangkan Xiaoyu masuk ke dalam untuk menyelamatkan Xiaolan dan lainnya. Karena password berhasil terbuka, transaksi jual beli pun akan dilakukan. Pastinya uang pun udah siap nih untuk ditransfer. Di sisi lain, setelah menelepon polisi, Xiaobei pun menyelinap masuk ke dalam. Dan saat mereka semua lengah ya, dia mengubah tujuan rekening ke nomor panti asuhan. Terus langsung diklik enter dong. Makasih. Banyak-banyak ya berbuat baik dan menyumbang ke orang yang membutuhkan biar masuk surga. Gara-gara uangnya udah ketransfer, terjadi nih kesalahpahaman antara Shen dan Ricardo. Sampai akhirnya Xiaobei pun ketahuan dan akan ikut disekap bersama bapak dan kakaknya. Tapi nggak lama Xiaoyu pun berhasil masuk ke dalam. Lalu Shen dan Ricardo pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Xiaoyu. Ya, si bocil botak Xiaolin ini pastinya dengan gampang dong menaklukkan anak buah mereka yang nggak ada apa-apanya. Di saat itu juga Dr. Zhang dan Xiaolan pun akhirnya bisa melepaskan tali ikatannya. Karena situasi yang kacau, Shen pun buru-buru tuh mengamankan alat touring nomor 9 dan kabur. Si Om Botak yang tak terkalahkan pun menghadang mereka agar Shen bisa kabur. Lalu Dr. Zhang, Xiaolan, dan Xiaobei pun akan mencari jalan yang lain, sedangkan Xiaoyu dan Qiunan akan melawan Om Botak. Ya, meskipun mereka udah menyatukan kekuatannya, tapi tetap aja Om Botak ini susah terkalahkan. Sampai akhirnya kolaborasi Wushu dan Taekwondo mereka pun berhasil membuat Om Botak kewalahan. Di sisi lain, Zhang dan anak-anaknya pun berhasil mengejar si Shen. Ini pakai acara sosokan nih keluar jurus kungfunya lagi, dikeroyok mampus deh lo. Dan akhirnya
Untungnya polisi datang dan langsung menangkap mereka. Bu Tukian dan Milos juga ikutan datang tuh karena khawatir dengan murid-muridnya. Dari kejadian ini membuat Dr. Zhang berjanji akan lebih perhatian kepada anak-anaknya dan lebih sering menemani mereka. Dr. Zhang juga say thank you tuh kepada semuanya karena telah menolong keluarganya. Keesokan harinya, Xiao Yu, Qiunan, dan Xiao Bei pun diberikan penghargaan dari pihak sekolah karena berhasil membantu polisi membongkar kasus tersebut. Bahkan Xiao Yu juga dianugerahi gelar kehormatan tuh. Tapi saat mereka bertiga dipanggil, yang maju ke panggung hanya Xiao Yu dan Xiao Bei nih. Sementara Qiunan ternyata sedang mengikuti kejuaraan taekwondo yang berhasil membawanya menjadi juara nasional. Dan film pun berakhir. Film yang sangat menghibur ya kan? Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like yo. Oke guys, itu dia untuk video hari ini. Thank you so much for watching and I'll see you my next video. Bye bye.